solusi. Barulah suara kita di sana, blokir pinjol, hapus pinjol, akan berbuah dengan kenyataan gitu loh. Tapi dengan catatan, harus viral dan harus booming dulu. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang selalu menyempatkan waktunya untuk hadir di YouTube Solusi Hutang MB. Mudah-mudahan ya, dengan kehadiran Anda, dengan supportan Anda selalu, channel ini makin berkembang lagi. Medi Broni selalu siap dan semangat untuk memberikan motivasi dan edukasi. Oke, kali ini yang mau kita bahas adalah, Anda setuju nggak sih sebenarnya gitu loh, dengan kita suarakan untuk OJK menghapus pinjol, tapi di samping itu ya, kita nggak bisa hanya semata bersuara hapus pinjol, blokir pinjol, hapus pinjol, blokir pinjol. Itu kan nggak ngaruh sama sekali gitu loh. Karena di beberapa kasus yang kita perhatikan, kalau memang benar-benar Anda menginginkan hal itu benar-benaran fakta terjadi misalnya gitu ya, ini memang harus ada tindakan langsung dari kita gitu loh. Ini yang mau saya jelaskan buat teman-teman semuanya yang mana mungkin mengalami telat bayar, macet pembayaran lebih dari 3 aplikasi. Ya, Anda boleh simain video ini sampai habis, jangan Anda skip juga, dan dibantu juga untuk disupport selalu channel Solusi Hutang supaya supportan Anda itu menjadikan video ini direkomendasikan kepada orang-orang yang tepat oleh YouTube-nya sendiri. Ya. Dan di samping itu juga teman-teman semuanya yang mau bergabung di dalam grup WhatsApp, silahkan tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Nanti Anda akan diarahkan ke dalam grup WhatsApp. Jadi Anda harus bergabungnya melalui YouTube ini sebagai bentuk apresiasi Anda juga. Ya, yang belum sempat support silahkan. Oke. Setuju apa tidak kalau OJK memblokir semua pinjol legal yang ada di Indonesia? Ya. Apa alasan Anda? Isi di dalam kolom komentar. Jangan hanya semata, "Woi, saya galbay bang, pinjol itu layak untuk diblokir." Jangan seperti itu gitu loh. Kalau memang Anda galbay, ya Anda bersuara untuk pemblokiran pinjol, ya oke aja sih, nggak ada masalah. Tapi jangan karena Anda galbaynya, Anda berharap pinjolnya diblokir, tidak. Tapi memang ada beberapa problem yang selalu dan saya perhatikan sampai detik ini masih cacat dari pinjaman online ini. Berapa banyak aturan demi aturan yang terbentuk dari OJK. Mungkin saya tidak bisa lagi menguraikan satu persatu aturan-aturan apa aja yang dibikin oleh OJK ya untuk pelaku usaha jasa keuangan. Tapi aturan mana sih yang diikuti sampai detik ini? Ya, mereka menawarkan di iklan gimmicknya luar biasa. Pinjam sampai 80 juta, limit paling terbesar, bunga paling terkecil 0,1. Begitu kita meminjam, tidak sesuai dengan yang ditawarkan. Tidak sesuai dengan iklan. Yang ada malah kita cuma diberikan pinjaman 1 juta, 2 juta, 3 juta. Dan kita harus merawat dulu sampai ke titik di mana limit terbesar mereka itu akan dicairkan. Dan habis itu, pinjol ini paling hebat dalam segi iklan. Mereka mengemas sedemikian rupa bagaimana iklan mereka ini bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi orang-orang gitu loh. Orang-orang yang lemah ekonomi, orang-orang yang membutuhkan dana mendesak dan instan saat itu, pasti besar kemungkinan akan terpengaruh dalam hal ini. Dan begitu mereka terpengaruh, baru di sanalah mereka akan sadar. Mereka pinjam 1 juta, berapa biaya yang dipotongkan di sana. Ya. Kalau menurut mereka biaya layanan udah termasuk biaya asuransi. Cuman yang saya nggak habis pikir, belajar dari orang-orang yang galbay, ya bahkan hutang sudah 1 tahun pun tetap ditagih. Harusnya kalau memang itu hutang piutang itu diasuransikan, tidak ada dong pinjol yang begitu barbar dalam menagih. Ya kan? Cuma kita pikir juga dengan logika, hadirnya asuransi bukan hanya semata untuk menstabilkan pinjaman online, tapi asuransi juga membutuhkan uang masuk. Dan kemarin gini, dalam COJK yang terbaru, OJK menyampaikan pinjol wajib bekerja sama dengan pihak asuransi untuk memaksimalkan tingkat gagal bayar, ya, atau mengatasi TWP di bawah 90. Habis itu satu orang cuma boleh meminjam di 3 aplikasi. Itu kata OJK. Harusnya kalau memang iya pinjol ini diwajibkan untuk bekerja sama dengan asuransi, nggak perlu dong sibuk-sibuk Anda semuanya gali lubang tutup lubang. Otomatis hutang Anda telah dijamin lunas dan dibayarkan oleh pihak asuransi. Seperti itu apa tidak? Tapi kenapa
seakan-akan pinjol tidak terima dengan hal itu. Pinjol terus-terus saja melakukan penagihan terhadap orang-orang, walaupun orang ini telatnya sudah lebih dari 6 bulan, lebih dari 1 tahun, tetap aja penagihannya. Berarti pencairan premi asuransi ini masih kita ragukan. Saya ada mendapat informasi gini. Ada saat ini perseteruan antara salah satu pinjol legal dengan investor mereka karena ada cacat dalam pembayaran gitu loh. Bayangin, pinjol yang meminjamkan uang kepada orang lain juga ada gagal bayar kepada investornya. Saya nggak bisa sebutin nama aplikasinya. Saya dapat bocoran ini langsung dari pihak lawyer mereka dan pengacara mereka. Jadi mereka sampaikan nggak usah terlalu percaya dengan premi-premi asuransi. Ya, itu tidak akan mungkin didaftarkan karena mengingat pinjol menginginkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Ya, mana mungkin biaya layanan yang di depan itu, ya, untuk semua pinjol itu didaftarkan ke asuransi. Ya. Dan coba juga kita logikakan pencairan asuransi, apa memang semudah itu? Contoh, dalam 100 orang meminjam, 10 orang cuman yang lancar bayar, 90 orang dinyatakan macet dan gagal bayar. Apakah 90 orang ini asuransi mau cover? Ya, ini pemikiran bodoh kita aja. Asuransi dapat duit dari mana? Ya kan? Sementara premi yang dibayarkan berapa? Itu logikanya. Makanya mereka menagih mati-matian tanpa ada batas. Benar nggak dari teman-teman semuanya? Ini kita berbicara soal logika aja dulu ya. Logikanya gitu loh. Ada 100 orang Anda sekali meminjam di pinjol. 90 orang dicatatkan macet, telat bayar, bahkan gagal bayar. Ya, 10 orang cuman lancarnya. Pertanyaan saya, yakin asuransi mau membayarkan sampai 90 orang yang gagal bayar ini? Ya, dan habis itu asuransinya dapat duit dari mana gitu loh. Ya, jadi wajar juga kata lawyer itu, nggak usah kita terlalu percaya dengan asuransi. Tapi kita nggak peduli soal itu. Yang penting dalam COJK itu sudah dijelaskan bahwasannya pinjol wajib bekerja sama dengan asuransi untuk memaksimalkan memitigasi tingkat gagal bayar. Ya, jadi buat teman-teman semuanya, ini kesempatan bagi Anda untuk Anda kalau memang tidak mampu, jangan gali lubang tutup lubang. Jangan jual-jual aset-aset Anda. Biarkan ini menjadi urusan pinjol dan pihak asuransinya. Apa risiko yang harus kita tanggung? Ya, kita persiapkan diri kita untuk BI checking. Ya, BI checking pun nggak perlu Anda terlalu khawatir. Mengingat pinjol ini makin lama mereka makin meluas loh. Pinjol ini bukan 1 atau 2, tapi mereka makin meluas, makin lama makin meluas. Dan mereka, Anda pernah baca nggak? Saya juga pernah membikinnya. Bahwa target OJK itu adalah 75% populasi orang dewasa di Indonesia itu bisa meminjam di memanfaatkan fasilitas pinjaman online. Ya, otomatis 75% ini, seperti yang saya sampaikan tadi, dalam 100 orang cuma 10 orang yang bisa kategorikan lancar bayar. Itu pun lancar bayar sudah mati-matian jual aset mereka. Bayangin 75% ya dari orang Indonesia meminjam di pinjol. Ya udah, Anda kurangin aja 10%. 7, sekian. Ya, yang lancar. Sisanya ada 60, sekian macet bayar. Kalau memang namanya semua masuk ke dalam BI checking nanti endingnya, saya yakin dampak terburuknya adalah kepada bank-bank konvensional. Apa gunanya mereka lagi? Ya, apa gunanya lesing-lesing menawarkan 0 DP? Kalau semua nama orang telah terjebak ke dalam dunia pinjaman online. Makanya untuk penerapan BI checking itu sampai detik ini OJK tidak menegaskan secara tegas. OJK baru menempatkan hal ini hanya kepada pay letter dan KTA saja. Tapi untuk pinjol, OJK hanya pilih-pilih. Ya, mana pinjol-pinjol yang sudah berdekatan dengan bank-bank konvensional atau menjalin kerjasama yang memiliki akses ke slik langsung. Dan banyak juga pinjol yang tidak memiliki hal itu. Ya, itulah dirahasiakan oleh OJK. Dia nggak mau menyampaikan sama Anda. Kalau ini dia beberkan, akan banyak lagi orang yang berhenti bayar. Ya, makanya saya sampaikan hari ini, Anda setuju atau tidak OJK itu memblokir semua pinjol yang ada. Tapi dengan catatan, Anda jangan ada lagi yang gali lubang tutup lubang. Jangan ada lagi yang ketakutan soal DC datang ke rumah.
Jangan ada lagi yang kecemasan atau bertanya selalu telat berapa lama DC akan berkunjung. Bagaimana caranya kita mengatasi ini? Saya menyampaikan di beberapa video. Kenali aja tingkat ketakutan Anda gitu loh. Kalau kita menginginkan pinjol ini dihapus, tapi posisinya Anda masih seperti ini, sulit. Bagaimana kita melakukan tindakan sementara Anda masih dihantui rasa takut? Ya, sementara kita butuh kompak loh. Berhenti gali lubang tutup lubang, berhenti memperpanjang, berhenti mencicil. Apa yang harus kita lakukan? Kita minta semua debt collector untuk datang ke rumah. Sekarang Anda bermasalah dengan satu pertanyaan itu, kapan DC datang ke rumah? Daerah mana yang mau dikunjungi? Kayak mana kita mau meminta semua DC untuk datang ke rumah, sementara masih ada permasalahan dan perasaan was-was dari diri Anda? Taklukkan itu dulu. Bagaimana cara mentaklukannya? Jujur dan terbuka kepada orang sekitar Anda. Ya, pada orang tua misalnya yang Anda takutkan. Cari momen-momen tertentu, ceritakan sama orang tua. Pada suami, cari momen-momen tertentu, ceritakan sama suami. Dengan seperti itu, Anda membunuh satu rasa takut, satu permasalahan dalam hidup Anda, satu pertanyaan, kapan DC datang ke rumah. Anda telah membunuh hal itu dengan cara Anda jujur dan terbuka. Ya, tapi kalau ini tidak kita atasi, kita tidak melakukan satu tindakan, dan ini tidak bisa viral, ini tidak bisa dilirik oleh media-media lain, percuma gitu loh. Ya, dia harus viral, dilirik media, booming, baru ada OJK, baru ada petinggi di pemerintah, di dalam pemerintahan, baru ada elit-elit politik nanti yang akan masuk, baru kita mendapatkan solusi. Barulah suara kita di sana, blokir pinjol, hapus pinjol, akan berbuah dengan kenyataan gitu loh. Tapi dengan catatan, harus viral dan harus booming dulu. Kalau enggak usah. Ya, percuma Anda koar-koar di sana, hapus pinjol, tapi di luar sana Anda masih bertanya, kapan DC datang ke rumah? Pinjol ini ada FC apa tidak? Pinjol ini ada DC atau tidak? Pinjol ini berkunjung ke rumah atau tidak? Kalau masih ada pertanyaan seperti itu, Anda masih dihantui dengan rasa takut, nggak usah berkoar-koar, hapus pinjol dan blokir pinjol. Ya, itu buat teman-teman semuanya. Silahkan Anda cerna lagi ucapan saya. Layak apa tidak ucapan ini diikuti? Layak apa tidak solusi ini mau Anda ikuti? Anda pikirkan matang-matang. Ketakutan yang Anda alami hari ini hanya segelintiran masalah kecil, menunggu momen tertentu untuk Anda jujur dan terbuka. Setelah Anda jujur dan terbuka nanti, yang buruk yang Anda bayangkan hari ini, faktanya tidak akan seburuk itu. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam. Di malam ini mata tidak terpejamkan, mikirin hutang yang gak pernah habis. Akibat kecerobohan, terjebak di dunia hutang. Pinjol, pinjaman tolol, membunuh tanpa menyentuh. Solusi hutang tanpa basa-basi, menyelamatkan semua generasi. Berhentilah, berhentilah, gali lubang, tutup lubang. Ingatlah, ingatlah, lebih baik malu sesaat daripada hancur selamanya. Lebih baik malu sesaat daripada hancur selamanya.